Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Yuniarti dengan NIM 1901020001. Saya dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi. Di sini saya membuat video jawaban dari UAS Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengasuhnya yaitu Bapak Surajio. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, proses perencanaan strategis formal dapat memberikan kepada organisasi 1. Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. 2. Alat pengembangan manajemen. 3. Mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Dan 4. Alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Uraikan. Nah, di sini untuk yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Nah, jawaban saya yaitu suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa depan. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah bahwa rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Selain itu, mempunyai manfaat memfasilitasi keputusan alokasi sumber data yang optimal yang mendukung opsi-opsi strategis kunci. Dan yang kedua, alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan mengimplementasikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaan strategis formal, proses itu sendiri adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut yang merupakan dokumen rencana. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Nah, di sini manajer cenderung untuk lebih khawatir mengenai masalah-masalah taktis dan pengelolaan urusan-urusan bisnis rutin saat ini dibandingkan mengenai penciptaan masa depan. Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Nah, yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Nah, itulah jawaban dari saya dari soal nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu jelaskan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Ada 6 kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Sederhananya, tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun. Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ukuran-ukuran yang berbeda lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Artinya, korelasi yang buruk terjadi antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya karena itu tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non-keuangan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan ukuran-ukuran yang mewakili kinerja masa depan. Nah, selanjutnya untuk kesulitan yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Bukan hanya para manajer paling senior terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga sering merasakan tekanan berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Pemegang saham adalah orang-orang yang vokal dan dewan direksi seringkali memberikan tekanan atas nama mereka. Tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non-keuangan. Atas kinerja keuangan ini, manajer diberikan kompensasi sehingga manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan daripada yang lainnya.
Selanjutnya yang ketiga, ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Nah, banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategis. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi yang lalu. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut menimbulkan kemalasan, terutama orang merasa nyaman menggunakannya. Selanjutnya yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Nah, berapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus? Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini, kecuali lebih dari 1 dan kurang dari 50. Jika jumlahnya terlalu sedikit, manajer tersebut mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Jika ada terlalu banyak ukuran, maka manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Selanjutnya, yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu adalah untuk menentukan penukaran antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Yang terakhir yaitu praktik-praktik pengukuran. Di sini berdasarkan hasil studi Linjel and Schiman, praktik pengukuran dilakukan atas 3 aspek, yaitu yang pertama jenis ukuran. Contoh jenis ukuran yang digunakan, ukuran keuangan, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Yang kedua, kualitas dari ukuran untuk menilai kualitas dari suatu ukuran. Ukuran tersebut dapat dikaitkan dengan kompensasi, sehingga dapat dinilai apakah berkualitas tinggi, terkini, sedang, ataukah buruk. Nah, yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi masing-masing jenis ukuran menghasilkan perubahan keputusan kompensasi yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan faktor mempengaruhi struktur organisasi dalam proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Nah, jawaban saya yaitu banyak faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi struktur organisasi dan proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Para peneliti telah mencoba untuk menguji faktor-faktor ini dengan menerapkan apa yang disebut teori kontingensi. Nama itu berarti bahwa struktur dari proses bergantung atau contingent terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Studi-studi penelitian telah mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi desain sistem pengendalian. Di antaranya adalah ukuran, lingkungan, teknologi, saling ketergantungan, dan strategi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu hakikat perencanaan proyek terdiri jadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian lingkup, yang kedua bagian jadwal, dan yang ketiga bagian biaya atau cost. Jelaskan. Nah, jawaban saya untuk yang pertama, bagian lingkup atau scope menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu bagian biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek, biasanya disebut anggaran pengendalian. Yang untuk yang terakhir yaitu soal nomor 5, desentralisasi adalah delegasi kebebasan untuk mengambil keputusan. Semakin rendah hierarki organisasi di mana kebebasan tersebut timbul, semakin besar desentralisasi. Jelaskan. Nah, di sini jawaban saya artinya wewenang pengambilan keputusan tidak diserahkan pada eksekutif puncak, melainkan pada
seluruh pihak organisasi. Semua organisasi besar didesentralisasikan sesuai dengan keperluan yang dihadapi. Di satu sisi, organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah ataupun karyawan untuk membuat keputusan. Pada sisi lainnya, di suatu organisasi yang sangat tersentralisasi, manajer-manajer tingkat yang lebih rendah memiliki sedikit kebebasan untuk membuat suatu keputusan, walaupun sebagian besar berada pada suatu titik di mana kedua sisi tersebut terdapat kecenderungan ke arah desentralisasi yang semakin besar. Baiklah, itulah jawaban-jawaban dari soal UAS dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.